Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan GSC Apnia yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berbakti kembali di dalam ibadah mandiri yang dilakukan secara online pada pagi hari ini. Saya berharap jemaat Tuhan ada dalam keadaan yang baik, yang sehat dan diberkati. Amin. Meskipun beribadah di rumah masing-masing, marilah kita tetap membuka hati kita untuk memberikan waktu ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Allah kita adalah Allah yang Maha Hadir. Dia hadir di sini, Dia hadir juga di rumah Bapak Ibu, saudara sekalian. Mari kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kau setia Bapa,
Setia
pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini sampai detik ini Tuhan, semuanya karena kasih kemurahan-Mu yang sudah menyatakan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau bersuka cita, kami mau melayani Engkau, kami mau beribadah dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami yakin percaya Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di tengah-tengah keluarga mereka, di dalam rumah mereka. Engkau ada bersama mereka, Engkau hadir dalam kehidupan mereka untuk melawat kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin percaya kekudusan yang daripada Engkau melingkupi setiap kehidupan kami, melayakan kehidupan kami, untuk kami diubahkan dari hari ke hari semakin serupa segambar dengan Engkau. Melalui ibadah kami punya kuasa, ibadah kami berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mohonkan hadirat memenuhkan setiap kami, hadirat memenuhkan setiap keluarga, lepas keluarga, hadirat memenuhkan tempat ini Tuhan, di mana kami beribadah, hingga kuasa-Mu, mujizat-Mu dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami buka ibadah kami hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap bersuka cita. Katakan bersama-sama dengan saya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang sanggup untuk menolong kita. Dia Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara bagi kita. Amin. Haleluya. Jangan pernah
kita bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, begitu indah, begitu mulia, begitu agung. Karena dalam setiap perjalanan kehidupan kita menghadapi badai gelombang, Dia selalu ada bersama kita dan kita akan beroleh keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian Yesusku dahsyat. Haleluya. Yang kedua, bangkit berdiri, memuji Tuhan, bertepuk tangan, berikan kita bagi Allah kita yang hidup. bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan melalui firman yang disampaikan. Oh, saya yakin percaya firman Tuhan tidak pernah berubah, tapi firman Tuhan mengubahkan setiap kehidupan kita. Mari dengan segenap hati kita bawa kehidupan kita, kita taruh di bawah kaki Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian yang menyatakan Dia Allah yang berkuasa.
Kita pujikan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya.
bersatu bersama di dalam ibadah online, di rumah masing-masing, tetapi hati kami terangkat, roh kami terangkat, memuji menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Dan tiba waktunya kami akan mendengar suara-Mu. Berkati kami, urapi kami, Roh Kudus bekerja, menjamah setiap hati kami, memberi pengertian kepada kami untuk kami boleh mengerti, menangkap setiap kebenaran firman, pesan Tuhan bagi setiap kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati kami pada hari ini Tuhan, di dalam ibadah online ini. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Urapi hamba, sembunyikan hamba di belakang salib Tuhan, dan biarlah kuasa dan otoritas-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap diberkati. Amin. Shalom, sidang jemaat Tuhan terkasih. Berjumpa kembali bersama-sama di dalam ibadah online. Saya menyampaikan salam sejahtera buat segenap sidang jemaat Tuhan, setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Saya berharap kita tetap dalam kasih, setia, perlindungan, dan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tentang satu topik yang sangat penting yang terambil dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya ulangi sekali lagi, sambil Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab masing-masing di rumah masing-masing. Di dalam 1 Petrus pasal pertama, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara dan perhatikan dengan baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan-Nya. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami. Amin. Pembacaan pagi hari ini sungguh luar biasa, Bapak Saudara. 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai kelima diawali dengan doksologi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ini merupakan doksologi Rasul Petrus berdasarkan pengalaman pribadinya dengan Tuhan, berdasarkan pengenalannya secara pribadi terhadap kasih, anugerah, dan keselamatan di dalam Tuhan. Saya percaya ini bukan satu statement lip service. Saya percaya ini bukan satu statement pemerah bibir, abang-abang lambe orang Jawa bilang. Tetapi ini betul-betul pujian, penyembahan Rasul Petrus secara pribadi, didasarkan pengalamannya, didasarkan pengenalannya, didasarkan pertobatannya. Mengapa? Sebagaimana di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-8, Petrus pernah berkata, ketika Petrus mengalami mujizat yang luar biasa, ketika dia menjala ikan, dia berjumpa dengan Yesus dan dia mendapat ikan yang begitu banyak. Dan melalui pengalaman yang luar biasa itu, Petrus berkata, Tuhan, sambil dia tersungkur, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Berdasarkan kebenaran inilah yang melatar belakangi pengalaman pertobatan Petrus secara pribadi. Berdasarkan kebenaran inilah yang menjadi pengalaman secara pribadi bagaimana
dan kemudian mengalami rahmat Tuhan yang besar, sehingga dia tersungkur dan kemudian itu kembali dia alami, dirasakan dan diungkapkan di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai yang kelima ini. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar. Kebenaran firman Tuhan bagi hari ini, sebelum lebih lanjut saya beri tema tentang kebangkitan Kristus menyempurnakan rahmat Tuhan yang besar. Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan rahmat Allah yang besar bagi manusia. Saya menemukan ada 3 kebenaran penting yang oleh karena rahmat Allah yang besar, yang disempurnakan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan. 2 hal ini tidak bisa dipisahkan, Bapak Saudara dan jemaat Tuhan. Peristiwa kematian Tuhan yang disalib dan kemudian mati, dan dia pada hari ketiga bangkit, ini tidak bisa dipisahkan. Ini menjadi satu kesatuan yang memberi nilai sehingga kita punya pengharapan dan kepastian keselamatan di dalam Yesus. Dan kematian kebangkitan Kristus ini menyatakan rahmat Tuhan yang besar. Kematian kebangkitan Kristus ini menyempurnakan rahmat Allah yang besar, yang memang sudah dijelaskan di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita mengikuti dalam Perjanjian Lama, mulai dari Kejadian sampai Maleakhi, di sana Allah telah menyatakan dirinya, Allah telah menyatakan rahmat-Nya dengan berbagai cara, dalam situasi kondisi, dalam berbagai keadaan. Allah menyatakan dirinya sebagai pribadi Allah yang penuh rahmat. Tetapi pengungkapan diri Allah, penyataan diri Allah di dalam Perjanjian Lama sekalipun begitu luar biasa, dahsyat, amazing, begitu luar biasa agung rahmat-Nya, begitu besar rahmat-Nya. Tetapi sebesar apapun rahmat Allah yang telah dinyatakan, diungkapkan di dalam Perjanjian Lama, tidaklah menjadi utuh dan sempurna sebelum peristiwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Artinya kematian dan kebangkitan Kristus ini menyempurnakan, membuktikan, melengkapi sebagai puncak rahmat Allah yang besar kepada manusia. Oleh sebab itu, rahmat Allah yang besar ini mengerjakan 3 kebenaran penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, rahmat Allah yang besar mengerjakan perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita, mengerjakan perkara yang sangat penting, hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Yang pertama, oleh rahmat Allah Bapa yang besar itu, kita telah dilahirkan kembali. Itu yang pertama. Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang ketiga. Sebenarnya terjemahannya lebih tepat seperti ini, Bapak Saudara. Oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Artinya bahwa
dilahirkan kembali. Nah, kata ini penting. Kata yang dipakai itu anagenao, yang dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai to produce again, atau be born again, atau born anew. Kita dilahirkan kembali, diproduk kembali kepada satu kehidupan yang baru, yang tentunya ini berbeda dengan kehidupan kita yang lama, kehidupan manusia kita yang lama. Dikisahkan dalam Roma 3:23, semua manusia telah berdosa. Roma 6:23, dan upah dosa adalah maut. Artinya apa? Kehidupan manusia yang lama itu dalam kondisi berdosa, terpisah dari Allah, dan dalam hukuman pasti, kematian kekal. Itulah kondisi kehidupan manusia di luar Kristus. Mereka berdosa, terpisah dari Allah, dalam hukuman pasti. Dan kehidupan manusia yang seperti ini cepat atau lambat semuanya pasti akan binasa di neraka. Tetapi karena rahmatnya yang besar, disinggung oleh Yohanes dalam Yohanes 3:16, kan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena rahmatnya yang besar, mau tidak mau Allah harus turun tangan, Allah harus mengambil inisiatif untuk memberikan kehidupan yang baru. Kalau manusia cuma mengalami kehidupan dari keturunan Adam dan Hawa, kita semua pasti akan binasa. Makanya manusia perlu dilahirkan kembali. Saya ingin katakan melalui kebenaran ini, kalau kita cuma mengalami kelahiran satu kali, kita akan mengalami kematian dua kali. Kelahiran satu kali dalam pengertian lahir dari rahim ibu kita. Kita akan mengalami kematian dua kali. Kematian secara fisik sebagai manusia berdosa, dan kematian secara kedua, kematian kekal dalam hukuman di neraka. Nah, oleh sebab itu kebenaran ini begitu fundamental, kebenaran ini begitu mendasar, kebenaran ini begitu penting, kebenaran ini begitu berarti dan bermakna dalam kehidupan manusia. Betapa pentingnya manusia dilahirkan kembali, supaya manusia mengalami kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh pengharapan. Melalui apa? Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan inilah yang melahirkan kita kembali. Dan latar belakang semuanya ini yaitu karena rahmatnya yang besar, mercy, hesed, rahmatnya, belas kasihannya. Allah tidak rela melihat manusia berdosa, menderita, dan binasa, sehingga mau tidak mau Allah turun tangan, mengambil inisiatif karena rahmatnya yang besar untuk menyelamatkan manusia. Sekalipun Dia harus membayar harga, mati terkutuk di kayu salib, tapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati, memberikan pengharapan yang baru, sehingga manusia hidup di dalam hidup yang baru. Tadi di sini dikatakan dalam frase yang terakhir, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Inilah kehidupan yang Tuhan berikan melalui kuasa kematian dan kebangkitannya bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Berbeda dengan kehidupan yang pertama. Kehidupan yang pertama bios, makhluk hidup yang seperti ini cepat atau lambat pasti nanti akan mengalami kematian dan akan
sebagai makhluk hidup yang sudah berdosa, yang sudah terpisah dari Allah dalam hukuman pasti, kemudian kita bertobat, kemudian kita percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Pada ketika kemudian bangkit oleh iman percaya kita kepada karya Yesus, itulah kita dilahirkan kembali, sehingga kita mengalami kehidupan yang baru. Kita mengalami kelahiran 2 kali dan akan mengalami kematian 1 kali. Kelahiran yang pertama, lahir dari rahim ibu kita. Kelahiran yang kedua, kelahiran di dalam Tuhan Yesus, sehingga akhirnya kita mempunyai kehidupan yang kekal. Karena kita tidak akan mengalami kematian 2 kali, kematian sekali. Kematian secara fisik, memang kita semua pasti akan cepat lambat akan mati, tapi kemudian kita akan mempunyai jaminan kehidupan yang kekal. Itu poin yang pertama. Karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali kepada satu kehidupan yang penuh pengharapan. Dan kehidupan seperti ini, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang lebih bernilai, kehidupan yang lebih langgeng, lebih kekal, hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dia berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3-6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan mempunyai kehidupan yang dan tidak akan turun dihukum." Sebab Yohanes 5:24 katakan, ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Haleluya. Dari neraka ke sorga. Inilah kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kehidupan yang penuh pengharapan. Amin. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, rahmat Allah bukan semata-mata melahirkan kita kembali kepada satu kehidupan yang baru, pada satu kehidupan yang penuh pengharapan. Tetapi poin yang kedua, rahmat Tuhan yang besar membawa kita kepada satu kehidupan yang penuh pengharapan yang pasti. Perhatikan kata frase ayat yang ketiga bagian yang akhir. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bukan sekedar hidup dalam pengharapan, tetapi kehidupan yang penuh pengharapan. Dunia, sekali lagi saya katakan, tidak bisa memberi jaminan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya hidup yang penuh pengharapan. Dunia tidak ada harapan, Bapak Ibu Saudara. Di dunia yang ada semuanya sementara, semuanya sesaat saja, Bapak Ibu Saudara. Dunia tidak bisa memberi jaminan kepada kita. Hanya Yesus Kristus yang bisa memberi jaminan. Hidup bukan sekedar dalam pengharapan, tapi hidup yang penuh pengharapan. Nah, hidup yang penuh pengharapan itu yang seperti apa? Itu pertanyaan. Dan ayat yang keempat menjelaskan janji Tuhan tentang hidup yang penuh pengharapan. Saya bacakan ayat yang keempat dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang keempat. Tolong perhatikan Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus pasal pertama ayat yang keempat. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Perhatikan, begitu luar biasa, begitu dahsyat, begitu ajaib Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan, hidup yang penuh pengharapan, yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Yesus janjikan,
tidak mengecewakan. Pengharapan yang pasti. Karena apa? Karena pengharapan ini sudah diberikan harga bayar yang lunas melalui kematiannya di kayu salib, dan dia bangkit sehingga Yesus memberikan pengharapan yang pasti, pengharapan yang sejati, pengharapan yang penuh kepada kita manusia yang sebelumnya tidak punya pengharapan, tidak ada kepastian, tidak ada jaminan keselamatan. Tetapi Yesus ketika dia mati menebus dosa manusia, dia bangkit sehingga dia membawa pengharapan yang baru. Ada pujian yang mengatakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, sehingga ada pengharapan yang baru, pengharapan yang pasti, pengharapan yang melimpah, pengharapan yang penuh bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan lebih indah, pengharapan di dalam Tuhan akan keselamatan itu menjadi bagian. Nah, ada kata kuncinya sih. Untuk menerima satu bagian, diterjemahkan juga kata ini bisa diterjemahkan warisan, karena kata yang dipakai kleronomia. Kleronomia bukan sekedar bagian, tapi itu warisan, dan ini warisan yang pasti diberikan Tuhan bagi setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Yohanes pertama 12, barang siapa percaya kepadanya, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya atau percaya kepada Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Dan kalau kita anak, kita adalah ahli waris untuk menerima bagian atau warisan dari Yesus. Warisan bagian apa? Yaitu keselamatan. Dan warisan ini, bagian ini tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, dan itu semua tersimpan di sorga bagi kami. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Haleluya. Dia punya jaminan yang pasti, dia punya pengharapan yang pasti. Kehidupan di dalam Yesus adalah kehidupan yang pasti. Haleluya. Ibu saudara kasih, apa yang kita cari di dalam dunia ini? Baik saudara mencari harta, kekayaan, mencari kemewahan, harta benda, tidak salah, tidak salah. Tetapi kalau kehidupan kita senantiasa kita habiskan untuk mencari kekayaan dunia ini, semuanya akan sia-sia. Sebab kekayaan harta benda yang kau miliki tidak akan bisa memberikan jaminan keselamatan, tidak bisa memberikan hidup yang penuh pengharapan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Harta benda sebanyak apapun yang kau miliki, semuanya pasti akan binasa karena fana.
Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Bapak Ibu Saudara mempunyai jaminan, bagian warisan yang pasti, yaitu keselamatan. Dan jaminan itu, warisan itu, bagian yang Bapak Ibu Saudara miliki itu tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami. Haleluya. Makanya dalam Matius 6, 19 dan 20 Tuhan Yesus mengingatkan kita, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi nengat dan karat merusaknya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Perhatikan, harta di dunia fana sementara. Pencuri bisa mencuri, nengat karat bisa merusak. Tetapi ada harta yang sesungguhnya, warisan yang sesungguhnya, bagian yang sesungguhnya, yang tidak pernah cemar, tidak pernah binasa, tidak pernah layu, yang tersimpan di sorga. Makanya ayat yang ke-20 Tuhan katakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga nengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya punya jaminan bagian yang begitu luar biasa seperti ini, oleh sebab itu jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Jangan pernah gentar, khawatir menghadapi hidup ini. Sekalipun memang hidup ini tidak mudah. Ada banyak tantangan, apalagi dengan situasi wabah virus corona yang begitu masif. Mungkin kita mengalami banyak kesulitan, tidak bisa bekerja seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin penghasilan kita banyak berkurang, pendapatan kita banyak merosot, sehingga kita mengalami kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi. Belum lagi kita harus mengikuti anjuran pemerintah, harus tinggal di rumah, membatasi semua kegiatan kita, sehingga kita secara ekonomi, keuangan kita mungkin banyak mengalami kesulitan. Tetapi saya berani katakan Bapak Ibu Saudara, sekalipun di tengah situasi yang sulit seperti ini, engkau punya jaminan itu dasar kehidupanmu. Engkau tidak akan pernah takut, khawatir dan gentar menghadapi situasi apapun. Apa? Bapak Ibu Saudara dan saya mempunyai hidup yang penuh pengharapan di dalam Yesus. Punya harta yang sungguh sangat bernilai, melebihi harta dunia ini, yang menjadi warisan bagian kita, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Ada jaminan Bapak Ibu Saudara yang pasti di dalam Yesus. Penderitaan zaman sekarang ini tidak perlu membuat kita putus asa, tidak perlu membuat Bapak Ibu Saudara terlalu khawatir, takut, resah dan gelisah. Tetap percaya, kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelesaikan persoalan terbesar manusia, yaitu dosa. Percayalah, Tuhan juga memberi jaminan tentang pemeliharaannya yang sempurna untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa yang kita pakai, apa yang kita minum, percayalah Tuhan pasti sediakan. Mengapa? Karena keselamatan aja sudah Tuhan beri. Harta yang terindah, bagian warisan yang luar biasa itu, percayalah untuk yang lain-lain pasti Tuhan berikan. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ketika bagi saudara saya sudah menemukan harta yang sesungguhnya, warisan yang sesungguhnya, pengharapan yang sesungguhnya,
hidupnya, yaitu keselamatan di dalam Yesus, itu menjadi fondasi yang kuat, menjadi dasar yang teguh untuk Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di dalam jaminan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Poin yang ketiga akan meneguhkan bagian ini. Poin yang ketiga, ayat yang kelima. Rahmat Tuhan yang besar yang disempurnakan melalui kematian dan kebangkitannya, bukan hanya melahirkan bagi saudara saya dalam hidup yang baru, hidup yang penuh pengharapan, tetapi yang kedua, rahmatnya yang besar juga memberikan jaminan warisan yang pasti, warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi saudara dan saya. Dan yang ketiga, ketika kita menanti penggenapan warisan itu, ketika kita menanti penggenapan keselamatan itu, poin yang ketiga semakin meneguhkan dan menguatkan kita. Ayat yang kelima, tetap ayat yang kelima dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikan kata, yaitu kamu. Siapa? Bapak Ibu Saudara dan saya yang telah dilahirkan kembali melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kepada satu hidup yang penuh pengharapan dan menerima warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Artinya pasti sudah Bapak Ibu Saudara miliki bagian warisan itu. Dan selama kita menanti penggenapan itu, kita tidak pernah dibiarkan sendiri, kita tidak pernah ditinggalkan. Ini luar biasanya Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jaminan yang ketiga, yaitu apa? Yaitu kamu, kata kunci, dipelihara di dalam kekuatan Allah. Oh haleluya. Dipelihara, Bapak Ibu Saudara dan saya, dijagai, dilindungi, dikawal. Kata ini Bapak Ibu Saudara adalah kata yang dipakai di dalam dunia militer. Kata ini sekali lagi saya ulangi, kata ini dipelihara itu dipakai di dalam istilah militer. Seorang raja atau seorang jenderal pasti punya jaminan perlindungan, dikawal oleh pasukan khusus, ya kan gitu. Kalau pejabat-pejabat pasti ada protokoler, pengamanan VVIP. Itu fasilitas yang dimiliki oleh seorang pejabat melekat kepada dirinya sebagai seorang pejabat. Ini jaminan, dikawal, dijaga, dilindungi, dipelihara daripada segala ancaman, daripada segala yang jahat. Bayangkan, renungkan Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, yang telah dilahirkan kembali pada satu kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh pengharapan, kehidupan yang berharga dan bernilai, mempunyai bagian warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga, yang pasti dan cukup sampai di situ. Rahmat Tuhan yang besar untuk kita. Dia menjamin pemeliharaan yang luar biasa. Dia menjaga Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia melindungi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia mengawal Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam Mazmur 121 di sana dikatakan bahwa 121 kita lihat sejenak
di dalam Mazmur 121 bagaimana jaminan perlindungan Allah buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mazmur 121. Perhatikan mulai yang pertama dan seterusnya, tapi saya akan membacakan yang kedua. Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dan saya, berharga. Engkau anak-anak Allah, dan Allah tidak akan membiarkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan Bapak Ibu Saudara, tapi Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang penuh rahmat, Dia Allah yang peduli mengcover Bapak Ibu Saudara, melindungi Bapak Ibu Saudara, memelihara Bapak Ibu Saudara, mengawal Bapak Ibu Saudara dan saya. Oh, menjagai kita. Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terlelap. Penjaga kita yang penuh kasih, penuh rahmat itu tidak jauh. Dia dekat, ada di sebelah kanan kita. Bahkan Dia dekat, ada dalam hati dan kehidupan kita. Dia menjaga kita terhadap segala apapun mara bahaya. Dia menjaga kita terhadap segala apapun ancaman. Dia menjaga dan memelihara Bapak Ibu Saudara dan saya terhadap kecelakaan, terhadap virus COVID-19 ini. Percayalah, ada pemeliharaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan yang pasti. Karena penjaga kita luar biasa, penjaga kita penuh kasih dan rahmat Bapak Ibu Saudara. Tapi kita nggak boleh sembrono. Kalau kita sembrono itu berarti kita mencobai Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oh, aku ada penjaga, kemudian kita seenaknya saja, kita tetap keluar, kita tidak mempergunakan masker, kita tidak menjaga kebersihan, itu namanya mencobai Tuhan. Tuhan menjamin, memelihara, melindungi, mengcover kita dari ancaman, dari kecelakaan, dari apapun mara bahaya. Tetapi kita tidak boleh mencobai Tuhan. Dalam situasi seperti ini kita tetap harus berhikmat. Kita tetap harus menjaga, mengikuti anjuran pemerintah di tengah wabah COVID Corona ini. Tetap tinggal di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, jaga kebersihan lingkungan rumah masing-masing, sering mencuci tangan. Kalau keluar pun itu hal-hal yang sangat urgent, pakai masker, menjaga jarak. Anjuran-anjuran itu mari kita ikuti bersama-sama. Kita dukung upaya pemerintah untuk melawan virus corona, supaya akhirnya dengan cepat wabah pandemi virus corona ini cepat teratasi. Kita patut mendukung dan mendoakan terus pemerintah dalam mengatasi wabah virus corona. Tetapi yang ingin saya garis bawahi, dalam situasi seperti ini, jangan engkau terlalu takut berlebihan, jangan engkau terlalu khawatir bahkan paranoid. Jangan, karena Bapak Ibu Saudara dan saya punya Allah Bapa yang penuh belas kasihan, Allah Bapa yang penuh rahmat, yang menjaga, memelihara, melindungi, mengawal Bapak Ibu Saudara dan saya dalam perjalananmu, hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, dijaga, dilindungi, dikawal, sebab Dia penjaga kita yang tidak pernah tertidur, penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Dia ada bersama dengan kita, Dia tidak jauh, Dia dekat Bapak Ibu Saudara. Bahkan matahari di situ dikatakan tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama
lamanya. Terpujilah Tuhan. Oh, kalau kita mengerti kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya bagi saudara dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh luar biasa. Percaya, ngikut Tuhan, mantap. Haleluya. Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kehidupan kita dan membuat kita semakin kuat mengiring Tuhan. Sekalipun di tengah situasi yang tidak mudah, tetapi kita tidak khawatir, takut, dan gentar menghadapi hidup ini. Karena apa? Karena ada rahmat Allah yang besar, yang telah dinyatakan dan disempurnakan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, dan Dia bangkit pada hari ketiga, yang telah melahirkan bagi saudara pada satu hidup yang penuh pengharapan, hidup yang baik, dan bagi saudara punya bagian warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Keselamatan di dalam Yesus. Dan dalam penantian keselamatan itu, Tuhan berjanji Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan mengcover kita, mengawal kita dari segala ancaman, dari segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa kita, Tuhan akan menjaga kehidupan kita, menjaga kesehatan kita, menjaga keluarga kita, menjaga dan melindungi semua keluarga, rumah tangga, kesehatan, ekonomi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama angkat hatimu, pikiranmu. Kita satukan iman pengharapan kita kepada Tuhan sambil kita berdoa. Hamba mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang meneguhkan kami kembali, menguatkan kehidupan kami sebagai umat-umat tebusan-Mu, sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah Bapa yang penuh rahmat, yang sungguh besar kasih setia-Mu. Bahkan rahmat-Mu yang besar itu semakin nyata dan sempurna melalui karya kematian dan kebangkitan Tuhan, yang oleh karenanya kami telah dilahirkan kembali kepada satu kehidupan yang baru, kepada satu kehidupan yang penuh pengharapan, kepada satu kehidupan yang penuh kepastian, kepada satu kehidupan yang penuh kedamaian di dalam Yesus. Dunia tidak bisa memberi jaminan seperti ini. Terima kasih buat karya salib-Mu dan kebangkitan-Mu telah memberikan kami bagian warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang pasti, yang sudah kami miliki di dalam Yesus Kristus Tuhan, yaitu di sorga, keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini berkat yang luar biasa yang tidak ternilai harganya. Oh, dunia ini tidak ada artinya, dunia ini tidak ada nilainya dibanding keselamatan-Mu Tuhan. Warisan bagian yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami, setiap orang-orang yang percaya kepada-Mu, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Oleh karena coba berdoa melalui penayangan ibadah online ini. Kalau ada pribadi-pribadi, yang Engkau jaga sehingga terbuka dan percaya menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hamba berdoa berkati Tuhan sehingga sungguh dia mengalami keselamatan di dalam Yesus, sebab tidak ada nama lain yang boleh kita diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Berkat-Mu turun Tuhan, dan lebih daripada itu kami mengucap syukur sebab setelah kami menjadi anak-anak-Mu ada jaminan, perlindungan, pemeliharaan, penjagaan dari Tuhan. Sehingga dalam hidup ini, sekalipun ada ancaman, ada mara bahaya, ada musuh, kuasa iblis, kuasa kegelapan, tapi kami tidak takut, karena kami memiliki penjaga yang sungguh luar biasa. Allah penjaga kami, Allah yang penuh kasih dan rahmat, yang peduli, yang tidak pernah meninggalkan kami,
kehidupan keluarga rumah tangga kami. Dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari ancaman virus corona. Di dalam nama Yesus, kami percaya darah-Mu melindungi kami. Kami percaya kuasa-Mu menjaga kami. Pasukan malaikat-Mu menutup bungkus kami semua, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, sidang jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang di dalam masalah ekonomi Tuhan hiburkan, dan Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kami menyerah segenap umat-Mu di dalam tangan pengasihan dan percaya mereka terpelihara sempurna karena kami punya Allah Bapa yang penuh rahmat. Jangan lupa kami juga berdoa dalam waktu ini untuk bangsa negara kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, khususnya gugus depan COVID-19 ini dalam mengatasi wabah corona yang begitu masif ini. Berikan hikmat, berikan kekuatan kepada TNI, Polri, kepada garis depan, garda terdepan, yaitu semua komponen yang ada di dalamnya. Dokter, perawat, tenaga-tenaga medis, Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka berjuang di garda terdepan melawan COVID-19 ini. Supaya semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya di dalam berkat Tuhan, sehingga wabah ini cepat teratasi di dalam nama Tuhan, karena rahmat dan anugerah-Mu, karena belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa negara kami. Selamatkan bangsa negara kami, selamatkan Bapa. Di dalam nama Yesus Hamba memberkati. Berkati Provinsi Jawa Timur, berkati Kota Surabaya, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Berkat kota kami, Surabaya adalah berkat bagi kehidupan kami. Berkati bangsa negara kami, berkati gereja-gereja, terutama gereja sidang jemaat Allah Peniel dan sidang jemaat yang ada di dalamnya. Hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan dan pengasihan. Hamba percaya mereka semua terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami memohonkan berkat untuk setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Ketika mereka melihat dan mendengar tayangan ini, berkat rahmat anugerah-Mu turun atas mereka, atas rumah tangga mereka, atas keluarga mereka, atas ekonomi mereka, atas kesehatan mereka, atas kehidupan anak-anak dan masa depan mereka. Mereka terjaga, terpelihara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan kirim menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, diberkatilah engkau. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita merasakan berkat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Pada saat ini saya akan memberikan pengumuman yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Yang pertama yaitu untuk mendukung program pemerintah dalam menghadapi atau menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Kami mendukung, kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap menjaga jarak dan juga menggunakan masker, mencuci tangan lebih sering lagi, dan juga stay at home. Jangan kemana-mana, tetap tinggal dalam rumah. Kita bekerja dari rumah, kita beribadah di rumah, dan juga belajar di rumah. Kurangi keluar rumah yang tidak ada kepentingan yang mendesak. Lalu yang kedua adalah untuk jadwal ibadah kita. Setelah ibadah raya pada siang hari ini, pada pagi hari ini, siang hari ini, ya akan ada ibadah sekolah minggu. Kami menghimbau orang tua untuk bisa mengarahkan anak-anak sekolah minggu setelah ibadah ini jam 10.30 siang, jam setengah 11 siang akan ada dilaksanakan ibadah sekolah minggu. Dan akan
ditayangkan secara online juga di channel yang sama, channel YouTube GSJ Apenial Indonesia, GSJ Apenial Surabaya. Jadi siang hari ini jam 10:30 siang jangan lupa orang tua untuk mengarahkan anaknya untuk ikut ibadah sekolah minggu. Untuk ibadah raya minggu depan yaitu tanggal 3 Mei, Bapak Ibu sidang jemaat bisa mengikuti secara online juga, yang akan disiarkan pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 jam 9 pagi, yang akan ditayangkan pada channel YouTube GSJ Apenial Indonesia, GSJ Apenial Surabaya. Setelah ibadah raya tersebut juga akan ada ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan, demikian beberapa omongan yang perlu kita perhatikan jadwal ibadah kita meskipun secara online. Ikuti terus ibadah kita secara online. Yakin percaya saat kita beribadah sungguh-sungguh bersatu hati di tengah keluarga, maka Allah hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus